Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam IFBC Podcast. Kembali kita berjumpa malam ini di IFBC Podcast khusus sport, olahraga. Tapi kalau kita berbicara cuma olahraga dengan narasumber yang satu ini, rasanya terlalu sedikit yang kita bahas. Jadi kita bahas mungkin lebih ke dalam dari pribadi Bang Din. Oke, siap. Dan narasumber kita adalah Bang Din. Oke, selamat malam Bang. Salam kau siap. Oke. Jadi yang di hadapan saya sekarang ini adalah alhamdulillah bisa kita hadirkan malam hari ini Bang Din. Beliau adalah salah satu tokoh yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Tokoh pemuda yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Luar biasa, luar biasa. Dan terima kasih banyak Bang Din bisa hadir di IFBC Podcast malam hari ini. Jadi kita sebelum lebih jauh bertanya dengan Bang Din, ini sedikit memperkenalkan IFBC Bang. Iya, jadi IFBC Podcast ini adalah kumpulan anak-anak muda di Kecamatan Kusanhilir, khususnya Pagatan, yang kegiatannya adalah bersepeda. Nah, tetapi kita coba kembangkan tidak cuma di sepeda atau olahraga, tapi kita mencoba mengembangkan ke seni, kemudian ke hiburan dan sosial. Nah, dan mudah-mudahan ini menjadi tekad kuat dari kawan-kawan semuanya untuk tetap berlangsung, karena kami lihat anak-anak muda di Kecamatan Kusanhilir, khususnya Pagatan, dan mudah-mudahan ke Kabupaten Tanah Bumbu adalah merupakan anak-anak muda yang kreatif, Bang. Iya, harus kreatif, mantap. Dan sekarang malam ini kita hadirkan adalah tokoh pemuda kita. Kalau Indonesia punya Bung Karno, kalau Tanah Bumbu punya Bang Din. Biasa. Oke, selamat malam Bang Din. Apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam. Alhamdulillah kabar sehat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin, amin ya Allah. Siap, nggih. Keluarga sehat, Bang? Keluarga alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua. Oke, alhamdulillah siap. Bang Din, kalau berbicara tentang sosok Bang Din, ini sebenarnya banyak masukan ke saya Bang. Artinya sebelum podcast tadi banyak masukan melalui WA. Coba tanya bagaimana perasaan Bang Din ketika terpilih sebagai anggota dewan. Jadi ini yang menjadi request paling banyak, makanya paling pertama saya tanyakan ini. Oke, mungkin bisa disampaikan Bang. Baik, terima kasih para pendengar podcast IFBC. Siap. Kusanhilir khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Bagaimana perasaan saya saat terpilih menjadi anggota DPRD, khususnya kan sebelum di provinsi saya sudah di Kabupaten. Betul. Saya rasa perasaan ya biasa saja saya terpilih. Yang jelas ada beban memang, beban yang dititipkan oleh masyarakat kepada saya yang ini yang harus terus dijalankan. Karena bagaimanapun juga kedaulatan seorang pemimpin ada di tangan masyarakat. Betul. Jadi beban-beban itulah yang harus bisa diimplementasikan agar mereka juga merasa bahwa saya tidak salah nih memilih orang jadi perwakilan saya di DPRD. Begitu saja perasaannya. Tidak ada hal yang ekspektasi bahwa ini wah. Iya betul. Oke, mantap. Hanya bagaimana amanah ini bisa dijalankan dengan baik. Iya. Dan itu tujuan dari Bang Din yang paling utama. Oke, mantap Bang Din. Itu sudah terjawab satu pertanyaan dari rekan-rekan yang banyak mulai tadi bahwa bagaimana perasaan beliau. Nah, kemudian Bang, mungkin sebelum kita jauh lebih dalam lagi berbicara, mungkin ini yang mau ingin kami tanyakan, yang saya tanyakan, sosok Bang Din ini adalah sosok yang mungkin sekarang menjadi panutan Bang. Iya, kalau saya melihat seperti itu, karena memang selain muda, kemudian terkenal Bang Din itu adalah tokoh yang dekat dengan rakyat. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tetap melekat di Bang Din. Oke, ini enggak capek Bang? Begini, satu pekerjaan yang memang harus kita nikmati. Betul. Kalau kita merasa capek, terus terbebani, hal ini tidak akan pernah sampai ke tujuan yang ingin kita capai. Jadi selama ini memang orang melihat saya dari satu tempat ke satu tempat. Mobile. Ini aku tidak capek. Saya merasakan dan menikmati pekerjaan itu sehingga sampai sekarang bisa ya seperti ini. Iya, siap, mantap. Alhamdulillah
tidak pernah merasa terbebani, tidak pernah merasa capek. Apalagi kalau sudah bertemu dengan konstituen. Betul. Semua itu rasanya hilang. Iya, Capeknya hilang. Wah, luar biasa. Ini dapat jadi contoh ini. Oke, Bang Din. Bang Din, sebelum terjun ke dunia politik, sebelumnya apa? Sebelumnya seperti sama mungkin kayak anak-anak muda yang ada sekarang. Saya juga bukan dari kalangan yang memang basic orang tua politik, cuman karena ada keinginan untuk belajar dan belajar sehingga bisa seperti sekarang ini. Basic sih, basic ya biasa lah, orang biasa. Iya. Nggak ada yang kayak, kalaupun mungkin orang tua juga ya sederhana juga. Betul. Mungkin sama lah dengan kawan-kawan yang lain. Iya. Cuman memang satu keinginan saat itu tumbuh dari lubuk hati yang dalam, bagaimana bisa memberikan sumbangsi kepada daerah, bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat, agar bisa merasa bermanfaat dan berguna. Akhirnya ada jalan, ya, ada tempat untuk bisa menyalurkan. Betul. Menyalurkan ini. Iya. Ya sudah, kita jalanin saja. Iya, oke, mantap. Jadi setelah itu selesai proses demi proses, akhirnya seperti ini, Bang, ya. Iya. Oke. Dulu SMA-nya di mana, Bang? Saya SMA di, mungkin kalau dulu kan ada SMA PGRI ya. Setelah PGRI bubar, ada SMA Bangun Banua. SMA Bangun Banua. SMA Bangun Banua. Saya bersekolah SMA. Oke, siap. Kalau daerah kelahiran? Kelahiran Tungkaran Pangeran. Tungkaran Pangeran. Oh, siap. Nah, ini yang belum tahu beliau lahir di mana, sekarang jadi tahu. Kalau umur berapa, Bang? Sekarang 40. 40? Wah, satu umur gitu. Satu angkatan kayaknya. Oke, deh, luar biasa. Nah, ini kemudian Bang Din, kita melihat sekarang semua teknologi yang diterapkan atau yang beredar di masyarakat yang lagi banyak adalah media sosial, Bang. Ya, dan semua berita yang beredar pun banyak sekarang di media sosial. Dan terus terang aja, mungkin kalau untuk saya pribadi menonton televisi itu mungkin sekarang 30% aja, Bang. Iya, 30%. Iya. Dan 70% itu saya media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini Bang Din sebagai salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Ramu menyikapi hal ini bagaimana nih, Bang? Baik, terkait media sosial, memang sekarang kita berada di revolusi industri 4.0. Ini juga yang harus memang kita bisa cepat beradaptasi, karena bagaimanapun juga kita sudah terlambat sebenarnya. Sebenarnya sudah jauh sekali terlambat. Tapi bagi kita ya tidak ada kata terlambat apabila kita ingin melaksanakan ini dengan baik. Ke depan juga saya rasa ya hal-hal media sosial ini sudah menjadi menjadi corong juga, baik itu ke pemerintah, baik itu ke masyarakat dan lain sebagainya. Artinya banyak hal mungkin nanti yang akan tergerus dengan adanya media sosial, kalau tidak bisa melakukan satu inovasi. Nah, jadi saya menyikapi positif. Saya pun bisa sampai seperti sekarang ini, orang bisa tahu ya berkat media sosial. Betul. Kan dari dulu yang sedikit, tapi karena kita telaten, kita konsisten, akhirnya ini bisa berjalan dengan baik. Yang jelas kita harus bisa menggunakan media sosial itu dengan baik. Iya, secara bijak, Bang. Oke, nah ini kemudian ini juga sebenarnya titipan pertanyaan. Titipan pertanyaan sebenarnya, karena kita sebelum mewawancari Bang Din, kita juga sudah mewawancarai bincang santai dengan Om Syam. Iya, sekretaris umum dari PSSI Kabupaten Ramu. Betul. Nah, ini media sosial kelihatannya menjadi salah satu atau benda yang sebagai kita menonton di media sosial ini, yaitu HP, handphone, itu menjadi salah satu bumerang bagi anak-anak muda. Nah, mungkin ini anak-anak muda yang menonton podcast kita ini, Bang, mungkin perlu mendapat sedikit pencerahan dari Bang Din bagaimana cara penggunaannya, karena kelihatannya lebih banyak hal yang negatifnya dibanding yang positifnya yang mungkin dipakai oleh anak muda. Mungkin bisa diberikan arahan sedikit. Makanya kadang-kadang saya bilang
media sosial ini adalah senjata, memang senjata bagi yang menggunakan ya. Kadang-kadang kalau kita ingin menggunakan yang positif, itu pasti akan menghasilkan hal-hal yang positif. Siap. Tetapi apabila media sosial digunakan dengan hal yang negatif, itu juga akan bisa berimbas kepada si pengguna itu sendiri. Makanya dalam hal melakukan informasi yang didapat di media sosial itu harus bisa kita saring. Informasi ini benar apa tidak, karena di media sosial tidak ada bagaimana kita bisa menyaring informasi itu, tidak ada, karena data loss dia. Nah, kalau di media-media mainstream lainnya kan itu sudah ada terjaring. Ini artinya ini tidak benar, berarti mereka tidak naikkan. Tapi kalau di media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, ya dengan mudahnya kita mendapatkan informasi yang kurang jelas. Jadi yang paling bijak ya saya rasa kita harus menanyakan dulu ke yang yang memang sumber bisa dipercaya, baru kita lakukan sharing. Jadi tidak ada istilah ada namanya hoax gitu, Bang. Iya, ini yang ditakuti sekarang itu, Bang. Karena banyak beredar informasi-informasi palsu. Dan mudah-mudahan kita bisa menelaah mana yang benar dan mana yang tidak. Oke, mantap. Nah, kemudian Bang Din berbicara, ini sudah kita masuk ke Bang Din sebagai ketua asosiasi ASKAP, Asosiasi PSSI Kabupaten Tanah Bumbu. Oke. Ini yang menjadi Bang Din memilih atau mau sebagai ketua ASKAP ini apa, Bang? Inilah yang menjadi memang sejak awal teman-teman dari beberapa klub atau tim sepak bola di Kabupaten Tanah Bumbu meminta. Padahal saat itu saya bilang saya nggak bisa ngurusin karena posisi saya kan di Banjarmasin. Betul. Akhirnya ada beberapa kawan-kawan mempercayakan ini dan saya beberapa kali juga menolak. Sampai satu titik mereka sudah sudah tidak bisa lagi, bahwa ini memang harus abang yang bisa memegang ini. Saya bilang saya bisa, tapi kita harus rombak semua. Iya. Tujuan kita untuk membangun ASKAP adalah bagaimana Kabupaten Tanah Bumbu bisa memiliki prestasi tanpa ada embel-embel pemain luar atau apa. Saya ingin kita tetap memberdayakan orang-orang yang ada di dalam. Iya, pemain lokal. Iya, pemain lokal. Akhirnya teman-teman juga sepakat. Saya bilang saya nggak ada basic di sepak bola. Tapi kalau mau diurusi, kita siap. Kita sama-sama. Ini adalah pekerjaan yang memang harus kita berikan sumbangsi pemikiran, tenaga maupun biaya. Betul. Dan ini harus kita laksanakan dengan cara bergotong royong. Mantap. Tidak bisa dengan hanya mengandalkan saya menjadi ketua ASKAP lalu kita bertumpu kepada saya sendiri atau kita bertumpu kepada pemerintah daerah. Karena ini ada keterbatasannya. Akhirnya teman-teman mau, saya pun ya sudah, kita bismillah, kita mulai. Dan alhamdulillah ASKAP Kabupaten Tanah Bumbu salah satu ASKAP yang menjadi perhatian khusus di ASPRO. Artinya mereka melihat bahwa program kerja yang dirancang kawan-kawan di ASKAP bersama seluruh pengurus ini sangat luar biasa. Apalagi kemarin sempat mengadakan satu webinar yang ini beberapa pelatih-pelatih dari Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi. Saya bilang ini terus kita laksanakan, terus kita kembangkan agar ini bisa menjadi. Karena kan di masa pandemi kita tidak bisa lagi melakukan hal yang seperti biasa. Harus banyak sekali yang harus dijalani, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi kendala. Akhirnya ya tadi balik lagi menggunakan lagi yang namanya media sosial. Betul, kembali ke media sosial juga akhirnya. Jadi itulah awal kenapa saya mau menjadi ketua ASKAP. Oke, mantap. Tapi Bang Din hobi bola? Sebenarnya main bola saja saya tidak bisa. Makanya saya sering, teman-teman bilang coba sekali-sekali main bola. Saya bilang saya ini kalau ada tenaga buat menendang bolanya, itu buat larinya nggak ada. Nanti buat lari ada, nendang bolanya nggak. Artinya kan ya cukup sebagai penggembira. Yang memang saya senang melihat. Hobi nonton tapi Bang. Nonton bola. Oke, mantap. Nah, kemudian menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Din bahwa ASKAP di kabupaten ini menjadi perhatian di provinsi. Ini apakah memang menjadi perhatian karena ada perombakan di tubuh ASKAP sendiri atau karena Bang Din sebagai wakil ketua DPR di provinsi, Bang? Enggak, memang mereka melihat ada perombakan di struktur pengurusnya. Siap.
dan struktur pengurus ini juga keterwakilan berbagai kecamatan. Betul. Tidak hanya dominan seumpamanya Simpang 4, Batu Licin saja atau Nusa Hilir saja, tidak. Betul. Tapi sudah kita kombinasi seluruh kecamatan ada keterwakilan sehingga kita bisa melihat potensi masing-masing kecamatan. Iya, betul, Bang. Itu yang saya sampaikan kemarin dengan sekretaris Asprop di provinsi. Siap. Jadi dari situlah mereka melihat. Saya pun sering menyampaikan, saya bilang beberapa waktu lalu kita ada mengirim ikut Liga U berapa ya, U19 atau U berapa, kita itu juara 2 kalau tidak salah. Nah, di sana saya bilang ke pengurus Asprop, ke panitia bahwa kalau ini sudah juara mau dikemanakan? Ini Tanah Bumbu juara 2. Ini apa sampai di sini saja? Oh iya, kelanjutannya. Apa ada? Akhirnya itu menjadi pertimbangan kawan-kawan di provinsi. Akhirnya kita juga patut bersyukur Barito sudah mulai membuka ruang untuk putra-putra daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Sehingga kemarin kan ada beberapa anak di Kabupaten Tanah Bumbu yang diambil. Termasuk di kabupaten lain. Nah, ini yang menjadi penyemangat juga bagi kawan-kawan Asprop bahwa saya sering memberikan masukan, artinya kita harus bisa merubah stigma bahwa putra daerah kita ini mampu. Betul. Tidak mungkin lah dari kita kan penduduk ada 4 juta. Iya, 4 juta penduduk. Kalsel. Kalsel. Tidak mungkin dari 4 juta itu tidak ada orang 11 yang sangat berpotensi. Nah, akhirnya ini menjadi masukan mereka dan Barito Putra juga konsen di U18, U19. Wah, mantap, luar biasa, Bang. Iya. Jadi memang potensi-potensi yang ada di Kalimantan Selatan umumnya, kemudian Kabupaten Tanah Bumbu khususnya itu Bang Din melihat banyak. Iya, banyak potensi dari anak-anak kita. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Luar biasa. Benar itu. Paling setuju saya itu, Bang. Mantap. Nah, kemudian berbicara sebuah organisasi biasanya kita tidak lepas dari dana, Bang. Iya. Ini dana yang diperoleh oleh ASKAP ini apakah memang disediakan oleh pemerintah atau dari Bang Din pribadi? Kalau dana tadi saya sampaikan bahwa kita bergotong royong, ya pemerintah juga ada, saya ada, teman-teman juga ada. Artinya kami sama-sama semua. Tidak hanya mengharapkan pemerintah saja, tidak hanya mengharapkan ketuanya saja, tapi bagaimana satu permasalahan dana ini bisa kami minimalisir agar bisa bermanfaat untuk kegiatan ASKAP-nya. Ya, saya kalau memang Pemda tidak ada ya kita yang Pemda ada bantu ya sudah Pemda. Berarti sistemnya gotong royong. Mantap ya. Kemudian ada target nih, Bang. Ini kalau tidak salah saya artinya Bang Din ini sebagai ketua ASKAP 2019 sampai 2022, Bang ya? Ini target yang menjadi utama untuk Bang Din apa ini, Bang? Sebenarnya kan kalau masalah target kita tidak bisa melakukan target karena dalam hal pembinaan itu harus membutuhkan waktu yang panjang. Proses. Yang jelas saya membikinkan rel di siapapun ke depan yang menjadi ketua ASKAP itu sudah ada jalan yang untuk menuju ke targetnya ini. Memang kalau target ya kita ingin bagaimana potensi anak-anak yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di sepak bola ini bisa naik level ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya adalah itu, makanya saya meminta teman-teman udah kita seleksi saja siapa yang bagus, nanti kita adakan tempat kegiatannya agar ini bisa terlihat semua potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Mantap, luar biasa. Ini berarti channel sepak bola Kabupaten Tanah Bumbu ini sudah lingkup Kalsel sudah lumayan bagus, Bang ya? Sudah terbuka. Iya, sudah terbuka, Bang ya. Artinya kesempatan ini kita minta kepada anak-anak muda yang memang di bola, silakan keluarkan potensi diri kalian karena channel di provinsi itu sudah terbuka. Dan alhamdulillah saya di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin kita sering melakukan kumpul diskusi dengan Pran Sinatra dengan kawan-kawan yang sudah berpengalaman. Terus kawan-kawan ex Barito lah. Dan mereka memberikan support sangat luar biasa kepada saya untuk bisa mengembangkan sepak bola. Dan kami ke depan juga sudah mudah-mudahan ini bisa dibantu pemerintah juga sementara ini karena ini membutuhkan biaya yang sangat lumayan lah. Nah, dari kawan-kawan ex Barito ini ingin melakukan penggalian bibit-bibit yang ada di Kalimantan Selatan di 13 kabupaten kota. Dan kita sudah susun nih strukturnya di luar
Asprop dan Askap. Betul. Artinya ex Barito ingin memberikan sumbangsi. Woi. Ini kan sangat luar biasa. Betul. Saya ini yang harus kita tangkap bersama-sama. Iya. Oke, luar biasa. Wah, ini berarti perhatiannya sudah sangat intens untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola. Oke, mantap. Nah, kemudian melihat dari potensi tadi seperti yang diceritakan oleh Bang Din, ini kelihatannya perlu apa namanya Bang? Artinya selain daripada mungkin Bang Din menyampaikan ke bagian di bawah dari Bang Din kan, kemudian dari bawah itu ke masyarakat lagi. Nah ini memberikan semangat kepada adik-adik muda-mudanya ini supaya lebih intens untuk berlatih, kemudian lebih lebih fokus ke sepak bola ini agak susah kayaknya Bang. Ya karena anak-anak muda sekarang selain daripada pengaruh negatif dari gadget tadi, dari handphone, mereka juga banyak kegiatan-kegiatan lain selain sepak bola. Nah ini apakah mungkin memang perlu adanya sekolah sepak bola yang diperbanyak atau pertandingan yang diperbanyak atau seperti apa Bang? Kalau pembinaan kan secara otomatis sekolah sepak bola harus ada. Betul. Nah, ini kita kan patut bersyukur juga, kawan-kawan di Kusan Hilir ada beberapa sekolah sepak SSB, bola. betul. Terus di Simpang 4 Batu Licin juga ada SSB. Sungai Loban sudah ada SSB. Nah, jadi kan kita sudah ada tempat sebenarnya bagi kawan-kawan untuk bisa menyalurkan bakat mereka di sekolah sepak bola. Nah, terkait pertandingan, ini juga hal faktor yang harus bisa bisa konsisten untuk kita laksanakan. Agar jenjang-jenjangnya jelas. Makanya saya sering menyampaikan kalau memang ingin mengadakan turnamen sepak bola ya kita kelompok umur saja yang kita perbanyak. Nah ini juga saya kemarin meminta kepada teman-teman pengurus koordinasi dengan dinas pendidikan, dinas pemuda olahraga agar bisa bersinergi bersama. Dari situ nanti udah tersusun. Karena di dinas pemuda olahraga kan ada Popda, ada kelompok umur lah. Nah itu nanti itu bisa kita di sana kita ikut bersinergi, kita ambil yang sudah potensi, kita didik lagi. Ke jenjang-jenjang yang lebih bagus lagi. Kalau di Tanah Bumbu mungkin koninya Bang ya? Iya, ada koninya yang menangani khusus olahraga. Nah, kemudian Bang Din, artinya sekarang Bang Din mungkin fokus di sepak bola karena sebagai ketua PSSI Kabupaten Tanah Bumbu. Selain sepak bola sebenarnya masih banyak nih, masih banyak olahraga lain yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu kan, yang mungkin seperti panah, kemudian basket, tapi mungkin basket sudah ada anunya. Ini yang menjadi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Bang Din untuk memilih sepak bola ini apa Bang? Selain daripada yang untuk merubah struktur tadi itu Bang, merombak itu. Sebenarnya kan dari dulu saat saya masih SMP, kita sering kumpul dengan kawan-kawan yang memang hobi sepak bola. Jadi sering kumpul itu berteman, banyak teman, banyak kawan. Akhirnya di sanalah kita melihat, kita juga sering diskusi, kita sering nonton bola. Masa sih bola begini-begini saja, masa sih nggak ada yang lain. Terus nanti ada lagi kok orang luar yang main mana nih orang-orang kita. Nah, dari situlah mungkin saya bilang ya udahlah saya bismillah lah untuk membantu daerah juga agar bisa sepak bola bisa maju di Kabupaten Tanah Bumbu. Mantap, luar biasa. Karena saya dengar cerita dari Om Sam kemarin, kita pernah sampai ke tingkat nasional sebenarnya tahun 2000 berapa lupa saya. 2000 yang ke Malang kemarin, cuman karena faktor kesalahan atau tidak samanya suhu antara Pagatan dengan Malang, maka mereka hancur lebur di babak pertama di awal-awal pertandingan. Nah, itu yang bikin berarti memang sudah ada sejarah bahwa Kabupaten Tanah Bumbu ini mewakili ke tingkat nasional. Iya. Dan juga kita harus tahu bahwa di Tanah Bumbu kemarin kan kita pernah menaruh anak-anak Tanah Bumbu masuk ke dalam timnas Barito. Betul. Malahan ini kan menjadi pemain inti Barito. Nah sekarang ada Erwin juga yang masuk di di Persemar. Ini kan membuktikan bahwa memang potensi kita ada. Kenapa ini tidak diinikan? Tidak dikembangkan dengan baik. Mantap, luar biasa.
Aduh, ini menjadi apa namanya tambahan ilmu ya, tambahan ilmu bagi saya sendiri dan mungkin juga bagi kawan-kawan IFBC Podcast dengan hadirnya Bang Din di sini. Jadi menambah ilmu dan juga menambah semangat bagi kita semuanya. Bahwa intinya mungkin bola itu adalah sepak bola olahraga rakyat, Bang. Iya, olahraga rakyat. Jadi memang kita harus lebih intens ke rakyatnya untuk membangkitkan gairah sepak bola kita. Oke, mantap. Nah, Bang Din mungkin selain olahraga, ini apakah Bang Din tertarik untuk mengawal atau paling tidak ada di belakang kawan-kawan rekan-rekan kita yang di seni, Bang? Artinya kan ini sekarang Bang Din sudah oke lah di olahraga sepak bola. Nah, ini kan kita ini sebenarnya di Kabupaten Tanjung Bumbu seni pun ada. Nah, seni ini bukan cuma lingkup kecamatan, kabupaten, tapi provinsi bahkan nasional, Bang. Ya, seni ini kalau dikembangkan bisa untuk membanggakan daerah kita. Ini apakah Bang Din tertarik juga sebagai kita pernah membawa anak-anak Kabupaten Tanjung Bumbu ikut, dulu kita pernah adakan Banteng Musik Festival. Banteng Musik Festival. Di 2000 berapa ya? Saya lupa. Waktu ulang tahun PDI Perjuangan kita adakan, akhirnya anak Tanjung Bumbu lolos 2 grup band mengikuti ajang lolos di Kabupaten Tanjung Bumbu, masuk di Banjarmasin ada beberapa band. Akhirnya dari Banjarmasin terpilihlah 2 band mengikuti ke Jakarta nasional. Nah, 1 band mengikuti ke nasional. Iya. Jadi ikut ke nasional termasuk di Banjarmasin. Dan sampai sekarang mereka masih berkarya. Masih eksis ya? Masih eksis. Iya. Kalau di Banjarmasin itu kan ada Rock Horizon, hingga sekarang masih tetap ini. Yang jelas begini, kita berharap potensi apapun yang dimiliki oleh anak-anak muda Tanjung Bumbu memang harus bisa kita support. Siap. Tapi satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, kadang-kadang juga kita ini kan kalau ingin melangkah pasti memikirkan bagaimana sih anggarannya, bagaimana sih. Betul. Nah, kerjaan ini kan kita belum tahu. Kita sih berharap sebenarnya bahwa coba kita berikan dulu sumbangsih karya kita yang bagaimana. Kalau memang bisa kita kita jalurkan atau kita tampilkan tampilkan. Kita tampilkan. Orang pasti melihat. Nah, dari situlah nanti semua itu bisa berjalan dengan baik. Contoh saja, Rock Horizon sekarang di Banjarmasin sudah sangat luar biasa. Mereka sudah ciptakan lagu sendiri. Mantap. Mereka kemarin rekaman di Jakarta juga kita bantu fasilitasi. Artinya semua jenis apapun itu seni, baik olahraga, seni dan lain sebagainya, ya saya pasti akan support. Akan bisa support. Akan bisa support dan akan bisa memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga. Ya kalau tokoh memang ada biaya, ya semampu kita juga akan bisa mensupport itu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus bisa secara bergotong royong, sehingga rasa tanggung jawab kita itu besar. Bersama-sama, Bang. Oke, mantap. Nah, ini sebenarnya sebagai penyemangat, karena kalau kita lihat ini saya pribadi, Bang ya. Artinya saya pribadi melihat semangat kawan-kawan di seni maupun di olahraga, memang harus ada satu orang, Bang. Dia harus ada nama satu orang yang di belakangnya. Karena kalau tidak ada satu orang di belakangnya ini, dia sayup-sayup aja, Bang. Dia artinya seninya dia sayup-sayup, kemudian olahraganya sayup-sayup. Jadi memang harus ada seperti itu. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bang Din, harusnya kita jangan berpikir bahwa kita mentok di satu karena anggaran. Tapi kita harus menampilkan dulu yang terbaik. Kita coba dulu. Nah, apabila memang sudah layak untuk ditampilkan, kenapa tidak kita dukung, kan seperti itu, Bang. Oke, mantap. Nah, ini juga kepada kawan-kawan harus disimak, didengarkan dan dilaksanakan. Kawan-kawan di FBC. Oke, mantap, Bang Din. Iya. Sebenarnya masih banyak soalnya ini terbatas, Bang. 30 menit. Karena biasanya Bang Din kalau sudah 30 menit, ini produsernya sudah seperti ini. Jadi batasnya, sebenarnya kita masih banyak yang mau dibicarakan, tapi nantilah waktu, mudah-mudahan Bang Din. Dan ini saya pribadi membuktikan bahwa memang Bang Din adalah salah satu tokoh di Kabupaten Tanjung Bumbu yang betul-betul merakyat. Karena kita satu kali meminta atau mengajak kepada Bang Din untuk bisa tampil di podcast IFBC ini, dan ini IFBC ini
masih terlalu muda sebenarnya Bang. Iya, masih awal kita merintis dan Bang Din sudah bersedia hadir. Ini luar biasa. Dan mungkin kita bisa aplaus kepada Bang Din, luar biasa. Ya, terima kasih banyak Bang Din dan mudah-mudahan Bang Din beserta keluarga selalu sehat. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan semua mudah-mudahan hasil karya serta dukungan dari Bang Din kepada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir maupun Kabupaten Tanah Bumbu betul-betul dihargai sama kawan-kawan dan tetap berlanjut Bang. Oke, terima kasih. Mungkin ada sepatah dua patah kata untuk membangkitkan gairah. Jelas begini, media seperti ini harus terus kita kembangkan. Siap. Kita berharap jangan hanya orang-orang tertentu saja, kita bisa mendengarkan dari kalangan bawah hingga atas, sehingga semua orang tahu. Nah, jadi media inilah sebenarnya yang bisa menjadi penyampai ke masyarakat dan masyarakat juga bisa tahu. Artinya semua tokoh yang mudah-mudahan IFBC bisa mendatangkan semua tokoh untuk bisa bercerita juga, tidak hanya mungkin pokoknya siapapun dia. Karena ya kita berharap inilah media yang bisa bisa menjadi teman-teman lain untuk bisa mengetahui apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus dikembangkan, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu. Artinya hal-hal yang bersifat inovatif, kreatif, ini yang harus terus kita gali. Iya, artinya walaupun bincang santai, tapi memberi pengetahuan pada yang lain. Oke, siap. Terima kasih Bang Din. Mudah-mudahan bisa kembali hadir lagi nanti di IFBC Podcast. Kawan-kawan IFBC, terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.